Yo, what's up bro, balik lagi bersama saya Babila. Oke, di video hari ini kan aku mau menjawab pertanyaan teman-teman. Nah, ini pertanyaan yang cukup banyak masuk ke DM Instagram aku ya. Nah, jadi pertanyaannya itu, Mas, apa benar gaji ilegal di Jepang itu gede? Terus, Mas, kalau ilegal di Jepang itu aman apa enggak? Oke, kita jawabnya. Aku berusaha menjawab, oke? Nah, jadi kalau untuk masalah gaji, memang benar gaji ilegal di Jepang itu lebih besar daripada seorang pemagang ataupun kenshusei. Kenapa? Karena kalau orang ilegal itu kan otomatis tidak membayar yang namanya asuransi kesehatan, terus tidak membayar genseng, terus tidak membayar pajak. Nah, itu loh yang membuat besar itu. Nah, terus kalau untuk masalah aman atau tidak, yang pasti ya tidak aman teman-teman. Yang namanya ilegal itu di mana-mana itu nggak aman. Kalau misalkan ada teman kalian yang ilegal terus ngomong ilegal di Jepang itu aman, wah bisa pergi kemana-mana. Ada. Jangan dipercaya, oke? Nah, jadi bayangin aja ya, kalian bawa barang ilegal di negara kita sendiri aja tidak aman, apalagi kalian yang ilegal di negara orang lain, oke? Mungkin kalau yang dulu, misalkan kalian itu ilegal terus kalian itu ketangkep, paling kalian cuma dipulangi ke negara kalian. Nah, tapi untuk yang sekarang di 2019 ini, nah itu kalau kalian ketahuan kalian ketangkep ilegal, itu nggak semudah yang kayak dulu. Kalau yang sekarang itu yang masuk berita kemarin itu ya, yang aku baca, kalian bakalan dipenjara dulu selama 3 tahun, terus kena denda uang berapa itu loh, uangnya aku lupa. Pokoknya dipenjara 3 tahun sama kena uang. Nah, uangnya itu berapa aku lupa, oke? Nah, terus untuk masalah enak atau enggak, aman atau enggak, nah gini ya, ini cerita dari temanku pribadi, tapi dia udah pulang ke Indonesia. Dia dulu ilegal di Jepang. Nah, selama 2 bulan dia itu nggak bayaran. Kenapa bisa begitu? Nah, karena jadi dia dulu di Ibaraki Keng. Nah, dia kerja di apa itu namanya, pertanian itu loh, di pertanian Jepang. Nah, dia kerja di situ di pertanian. Dia kerja itu udah dapat pokoknya hampir 1 bulan kurang seminggu, pokoknya kurang seminggu itu udah gajian gitu loh. Nah, tapi dari pihak nyukang atau imigrasi sama polisi setempat, nah itu mengetahui bahwa dia itu ilegal. Nah, dia mau ditangkap tapi dia lari, berhasil kabur. Nah, otomatis kan orang ini lari ke provinsi lain. Nah, otomatis kan dia kan nggak mungkin mau balik lagi ke tempatnya bosnya, kan nggak mungkin, karena di situ sudah dipantau sama polisi sama orang imigrasi. Nah, otomatis kan dia juga nggak bisa ambil gaji itu di bulan pertama. Di bulan kedua pun juga gitu, dia pindah di tempat lain, dia kerja di sebuah pabrik, nggak tahu pabrik apa itu. Nah, dia gitu lagi. Jadi dia kerja kurang 3 hari apa 4 hari gitu loh, dia gajian, tahunnya gitu lagi, dia dikejar-kejar lagi. Nah, akhirnya dia 2 bulan nggak bayaran sama sekali. Kenapa kak aku bisa tahu? Karena dia minjem uang ke aku. Nah, terus dia cerita kayak gitu. Nah, aku bukannya ngebantu dia atau gimana ya, aku ngasih tahu dia, daripada kamu larian ke sana ke sini, mendingan kamu menyerahkan diri, kamu pulang ke Indonesia. Nah, aku pokoknya nasihatin seperti itu, dan alhamdulillah sekarang dia udah pulang ke Indonesia. Nah, selanjutnya untuk urusan mengirim uang ke Indonesia. Nah, kalau ilegal itu kan otomatis tidak bisa membuat kartu pengiriman uang ke Indonesia. Masalahnya kartu pengiriman uang ke Indonesia itu membutuhkan yang namanya Zairyo Kado, ataupun kalau istilahnya di Indonesia itu KTP-nya, itu KTP-nya Jepang. Nah, membutuhkan itu. Nah, kalau ilegal kan nggak punya yang namanya Zairyo Kado, nggak punya yang namanya KTP Jepang itu. Nah, jadi mereka tidak bisa membuat kartu pengiriman uang. Nah, kalau orang yang ilegal itu beruntung ada teman kenshusei ataupun teman yang resmi di Jepang mau membantu dia membuatkan kartu pengiriman uang, ya bisa mengirim uang. Tapi kalau tidak ada yang membantu, ya mau mengirim uang lewat mana? Mau lewat bank Jepang ya bakalan ketangkep, ya kan? Nah, jadi ya buat teman-teman jangan sampai tergiur
untuk menjadi ilegal dimanapun, nggak cuma di Jepang ya, dimanapun. Oke. Nah, terus yang selanjutnya, semisalkan kalian ilegal di Jepang, nah kalian di perusahaan itu ada masalah, misalkan kalian dipukul sama mandor kalian atau bos kalian, nah terus sampai ada luka, kalian mau bilang ke siapa? Kalian nggak bisa loh mengadu ke siapa-siapa. Kalian sekali mengadu ke polisi juga nggak bakalan bisa. Kalian mengadu ke KBRI juga nggak bakalan bisa. KBRI itu Kedutaan Besar Republik Indonesia, oke? Nah, kalau misalkan kalian resmi di Jepang, misalkan kalian itu mendapatkan sebuah kekerasan di perusahaan kalian, nah terus misalkan ada memar, pokoknya ada apa tandanya gitu, tanda memarnya. Nah, kalian bisa pertama itu lapor ke LPK kalian. Nah, terus LPK kalian, dari LPK kalian lapor ke KUMI-ai. Nah, kalau misalkan KUMI-ai kalian, nah KUMI-ai itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kita. Pokoknya dia itu yang nyalurin kita itu loh. KUMI-ai itu yang membuatkan kita visa. Terus kalau kita ada apa-apa di sini ya mereka yang bertanggung jawab, oke? Kalau misalkan mereka nggak mau bertanggung jawab, langkah selanjutnya yaitu kalian lapor ke OTIT ataupun JITKO. Nah, kalau yang dulu itu namanya JITKO, kalau yang sekarang OTIT, oke? Kalian lapor ke OTIT, kalian udah di ACC, nah kalian baru lapor ke KBRI. Nah, nanti pihak KBRI atau Kedutaan Besar Republik Indonesia datang ke perusahaan kalian ngurus masalah kalian. Nah, itu misalkan bener-bener ada kekerasan, kalian itu bisa dapat duit, ya kan? Ya, karena kan di Jepang kan apa-apa dengan hukum, oke? Nah, jadi pokoknya yang resmi itu lebih ada yang melindungi gitu. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Minasan, mite gurete. Arigatou gozaimashita. Jane.